Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi di video gue kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue selama gue pakai Redmi Note 10. Handphone ini tuh gue pakai selama kurang lebih 2 mingguan. Dan ini adalah review gue. Redmi Note 10 ini dibanderol di harga Rp2.499.000. Gue belinya itu di Mi Store-nya langsung ya. Kalau misalnya kalian beli di flash sale, kalian itu bakal dapat harga yang lebih murah sekitar 100.000. Buat variannya sendiri sayangnya cuma satu cuy, cuma 4/64GB. Tapi buat kalian yang merasa memori internalnya ini kurang, tenang aja cuy. Buat memori internalnya ini masih bisa ditambah pakai memori eksternal. Buat varian warnanya ini ada 3 cuy. Ada Onyx Gray, Pebble White, dan Light Green. Dan yang gue pegang kali ini adalah yang warna light green. Untuk yang Redmi Note 10 ini ada beberapa peningkatan ya. Kayak misalnya layar yang dari sebelumnya itu cuma pakai layar IPS. Buat yang sekarang ini udah pakai layar Super AMOLED. Terus chipset dari yang sebelumnya pakai MediaTek Helio G85, sekarang itu udah pakai Snapdragon 678. Tapi sebenarnya buat prosesornya ini masih setara sih. Cuman bedanya kalau Snapdragon itu lebih ke punya efisiensi daya yang lebih baik ya. Kalau MediaTek itu cenderung ke performa, tapi lebih nguras baterai. Buat desainnya menurut gua kelihatan nggak terlalu fresh banget ya. Soalnya desain belakangnya ini tuh mirip sama Mi 10T series. Mungkin Xiaomi ngasih ciri khas aja kali ya. Kalau dengan desain belakang kayak gini tuh ya khas seri Xiaomi banget lah. Tapi overall gue suka sih sama desainnya. Warnanya juga tetap kelihatan ada feel HP premium gitu cuy. Buat branding di bagian bodi belakangnya juga tetap kerasa premium karena cuma dibalut sama tulisan Redmi aja. Buat frame kamera belakangnya ini menurut gua masih tetap kelihatan slim cuy. Gak terlalu nonjol banget kayak di Redmi Note 10 Pro. Feelnya itu tetap berasa premium. Buat warna belakangnya ini kayak ada campuran warna hijau dan silver gitu cuy. Untuk di bagian bawah ini warna silver dan di bagian atas itu lebih kental ke warna hijau. Di bagian tombol kanan ada tombol fingerprint yang udah nyatu sama tombol on off. Di atasnya ada tombol volume. Terus di bagian atas ada ear blaster, terus ada speaker yang udah stereo atas sama bawah. Di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa diisi sama 2 slot SIM card dan 1 slot buat micro SD. Di bagian bawah ada jack audio dan port USB Type-C. Menurut gua dimensinya ini termasuk slim sih. Buat digenggam juga masih nyaman cuy. Buat naruh di kantong celana juga masih enak. Buat bagian layar HP ini tuh menggunakan ukuran layar 6,43 inch. Untuk panel layarnya dia menggunakan Super AMOLED dengan resolusi 2400 x 1080 pixel. Untuk refresh rate-nya sayangnya masih di 60 Hz. Untuk kecerahannya dia 700 nits, tapi masih bisa di up sampai maksimal 1100 nits. Untuk layarnya ini juga udah mendapatkan sertifikasi SGS Eye-Care Display. Intinya layarnya ini bisa ngurangin cahaya biru yang bisa ngerusak mata kita. Buat proteksinya dapat perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Buat screen protector bawaannya juga udah tersedia di paket pembeliannya. Buat layar Super AMOLED-nya ini menurut gua udah oke banget cuy. Kalau gue bandingin sama Samsung S20 Plus yang punya gua nih ya, layarnya ini lebih kayak soft gitu. Detail warnanya itu lebih kental di S20 Plus gua. Wajar sih karena S20 Plus gua ini udah pakai layar Dynamic AMOLED. Tapi seenggaknya dengan harga 2 jutaan, layar yang dipakai sama Redmi Note 10 ini tuh udah luar biasa cakep cuy. Buat buka fingerprintnya menurut gue juga udah cepet banget. Dan buat buka face unlocknya juga udah termasuk cepet buat HP di harga 2 jutaan. HP ini juga udah ada AOD-nya cuy, atau Always On Display. Tapi sayangnya agak nanggung sih ini AOD-nya, karena cuma bisa aktif sekitar 10 detik doang. Tes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 detik. Tapi gue berharap masalah ini tuh bisa di fix pakai software update. Untuk speakernya sendiri dia udah pakai dual speaker dan udah mendukung sertifikasi audio high res. Buat kualitas suaranya menurut gua kenceng, terus lebih dominan ke vokal gitu. Udah oke banget lah buat HP di harga 2 jutaan. Lanjut ke spesifikasi dari HP ini. Prosesornya menggunakan Snapdragon 678, GPU-nya Adreno 612, RAM-nya 4GB per 64GB,
Bluetooth-nya 5.0, dan sistem operasinya ini Android 11 dengan MIUI 12.0.1. Buat skor Antutu gue dapat skor di angka 260 ribuan. Buat skor Geekbench 5 gue dapat skor 526 buat single core-nya. Dan buat multicore-nya gue dapat di 1506. Lanjut buat 3D Mark Wildlife gue dapat skor di 480. Gue juga ngetes buat stress testnya. Overall gue dapat stability di 99%. Dan buat baterainya ini berkurang ya, dari 30 ke 25%. Untuk suhunya masih terhitung normal di 34 ke 41 derajat. Overall menurut gue ini udah cukup oke cuy. Gue juga udah tes beberapa game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Buat di Mobile Legends gue dapet di settingan Ultra dan mode HFR yang udah aktif. Gue coba main di settingan tertinggi, menurut gue ya gameplaynya ini masih enak cuy. Respon layarnya juga udah oke. Selama main gue sempet ngerasain drop pas lagi nge-war. Menurut gue frame dropnya ini karena sinyal gue yang naik turun cuy, bukan karena HP-nya. Buat suhunya juga menurut gue masih berasa adem ya, karena suhunya itu masih di kisaran 38 sampai 39 derajat. Buat di PUBG Mobile gue dapat di settingan Smooth Ultra dan HD High. Buat gameplaynya gue pakai di settingan Smooth Ultra. Selama main sekitar 30 menit suhunya ini masih termasuk nggak terlalu panas. Ibaratnya masih enak lah buat dipegang. Suhunya itu gue dapat di angka 41 sampai 42 derajat. Untuk sensor giroskopnya juga ini masih terbilang cukup enak cuy buat HP di harga 2 jutaan. Buat di Genshin Impact gue dapat di settingan defaultnya dapat di low. Gue coba main di settingan default low, itu gue ngerasa kayak ngalamin frame drop gitu cuy. Berasa berat aja gitu pas dimainin. Selama main 30 menit gue ngerasa udah nggak enak banget ya buat digenggam. Buat suhunya itu gue dapet angka di 42 sampai 43 derajat. Lanjut buat baterainya. HP ini pakai baterai 5000 mAh. Buat kepala chargernya juga pakai 33 watt. Buat pemakaian gue bisa pakai HP ini sekitar 1 harian. Tapi dengan catatan pemakaian yang wajar ya. Kayak misalnya sosmedan, gaming-gaming santuy, sama foto-foto atau video-video sedikit-sedikit. Kalau pemakaian nggak terlalu intens sih, gue rasa HP ini tuh bisa bertahan sekitar 2 hari. Gue coba ngecas HP ini dari 0 sampai 50% cuman butuh waktu 30 menit aja. Sampai 100% cuman butuh waktu 1 jam 53 menit. Termasuk cepet sih buat ngecas sampai 50% ini. Lanjut buat kameranya. Line up kamera dari Redmi Note 10 ini pakai kamera utama 48 megapiksel di f1.79, 8 megapiksel kamera ultrawide di f2.2, 2 megapiksel kamera makro di f2.4, dan 2 megapiksel kamera bokeh atau depth sensor di f2.4. Buat kamera depannya pakai resolusi 13 megapiksel f2.45. Buat di mode kameranya ini ada mode Pro, video, foto, potret, dan lainnya. Di dalam mode lainnya juga ada mode malam, 48 megapiksel, video singkat, panorama, dokumen, slow-mo, dan timelapse. Gue udah ngetes beberapa foto dari HP ini. Berikut hasilnya. Buat kondisi cahaya yang cukup banyak, hasilnya ini menurut gua detailnya udah cukup bagus. Tapi menurut gua ya, hasil warnanya ini cenderung ke flat gitu cuy. Tapi sebenarnya warna flat gini tuh enak banget ya kalau misalnya kita mau ngedit lagi fotonya. Buat kamera ultrawide-nya menurut gua masih bagus aja sih. Cuma di sudut fotonya ini detailnya agak sedikit berkurang cuy. Tapi buat foto di HP harga 2 jutaan menurut gua ini udah oke banget. Buat bokehnya menurut gua buat exposure-nya tuh jadi lebih terang ya daripada gua pakai mode autonya. Tapi hasil foto bokeh gini jadi lebih bagus ya jatuhnya kalau jadi bahan mentahan buat diedit lagi. Buat foto auto di malam hari juga kelihatan tetap terang cuy. Detailnya juga masih oke. Tapi gue sih lebih recommended kalau foto di malam hari itu pakai mode malam biar hasil detailnya itu jadi lebih tajam.
Dan buat kamera depannya ini menurut gua hasilnya ya terbilang cukup lah. Walaupun detailnya ini kalau menurut gua masih kurang cuy. Dan ini buat perekaman videonya, bisa record sampai 4K 30 fps. Gila sih nih, HP 2 jutaan bisa record 4K cuy. Walaupun ya hasilnya gitu. Ya kayaknya sih bisa, oh nggak bisa zoom out. Dia bisanya zoom in sampai 6 kali. Ini gua zoom out lagi sampai 1 kali. Hasilnya sih getar banget ya. Parah sih gitarnya. Oke. Dan ini buat pengetesan video 1080p 60 fps. fps yang paling favorit gue ya untuk settingan kamera. Karena dia hasilnya pasti lebih stabil. Kalau dari handphonenya sih kelihatannya stabil ya. Nggak tahu nih hasilnya kayak gimana. Ini gue nggak bisa zoom out, bisanya zoom in sampai 6 kali juga. Gue zoom out lagi. Ini nggak fokus. Oke. Untuk detail warna awannya juga masih kelihatan jelas. Oke. Dan ini buat pengetesan kamera depan ya, 1080p 30 fps. 10p 30 fps ya, inilah hasilnya. Ini kalau gua ngebelakangin matahari ya, nih kalau gua backlight gitu, hasilnya kayak gini. Gak terlalu gelap gitu, kelihatan. Detail lawannya juga masih bagus. Hasilnya sih stabil sih kalau dari kameranya. Nggak tahu nih untuk hasilnya stabil juga atau enggak. Intinya sih gitu. Oke, kesimpulan gue buat Redmi Note 10 ini. Menurut gue HP ini udah cakep banget sih. Apalagi layarnya udah Super AMOLED. Terus ngecasnya cepet, hasil fotonya udah cakep. Dan HP ini juga udah dapat sertifikasi IP53. Jadi buat debu ataupun cuman buat percikan air mah masih bisa ditahan lah sama HP ini. Tapi ya pasti ada beberapa kekurangan juga lah yang gue rasain selama gue pakai HP ini. Kayak misalnya HP ini tuh untuk always on display-nya itu cuman bisa bertahan sekitar 10 detik aja. Untuk hasil videonya juga menurut gue ya itu masih goyang-goyang banget cuy. Terus HP ini juga nggak ada NFC-nya. Dan satu lagi nih, untuk varian RAM-nya ini cuma ada satu cuy. Tersedianya itu cuma 4/64 GB doang. Coba aja kalau ada opsi RAM 6/128 GB. Menurut gue bakal jadi bagus banget nih HP. Buat kalian yang mau beli, saran gue mending beli di Mi Store fisiknya langsung. Karena untuk stoknya juga menurut gue ya masih cukup melimpah cuy. Tapi kalau kalian dapat pas lagi flash sale sih itu jadinya lebih bagus ya. Karena harganya lebih murah 100.000. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sharing tentang HP ini. Gue terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Tapi biasanya sih yang udah-udah ya. Setiap gue upload video selalu aja ada yang salah cuy. Oke, gitu aja, gue Tino Nugroho cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. HP ini bisa berdiri cuy.